Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Akhir-akhir ini banyak sekali ya peristiwa penting dan menarik yang terjadi di Indonesia, mulai dari peristiwa yang berhubungan dengan pendidikan hingga yang berbau politik. Nah, semuanya itu dapat kita ketahui lewat media massa dengan mudah. Tentu saja kamu tahu dong orang yang berjasa di balik tulisan-tulisan di media massa? Yap, jurnalis. Saat ini pekerjaan sebagai jurnalis adalah salah satu pekerjaan yang menjanjikan loh, terutama bagi teman-teman yang hobi dan suka menulis. Jurnalis adalah orang yang pekerjaannya mengumpulkan data dan menulis berita dalam surat kabar dan sebagainya. Seorang jurnalis harus mampu bersikap profesional dalam membuat laporan dengan mempertimbangkan kebenaran dan etika. Pekerjaan satu ini adalah pekerjaan yang sangat penting loh teman-teman, sebab seseorang harus memiliki integritas tinggi yang mampu mengungkapkan fakta dalam tulisan yang akan dibaca oleh jutaan pasang mata. Tanpa integritas tinggi dan tujuan untuk melayani publik, tulisan seorang jurnalis bisa saja menjadi senjata yang dapat menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Nah, salah satu contohnya yaitu berita-berita hoaks yang berpotensi menyebabkan perpecahan dalam lingkungan masyarakat. Bagaimana sih caranya menjadi jurnalis? Yuk kita tanya langsung kepada seorang jurnalis TV One Medan, Kak Wanasari. Eits! Sebelum kita lanjut, boleh dong aku minta like dan subscribe-nya dulu? Terima kasih. Ayo kita lanjut. Assalamualaikum, halo Hairunisa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan di kesempatan ini juga saya akan share beberapa pengalaman terkait dengan dunia jurnalistik. Jadi ada beberapa pertanyaan terkait di bidang jurnalistik, tentunya berkaitan dengan pengalaman saya sebagai seorang jurnalis yang sudah berkecimpung sekitar 13 tahun lamanya. Menjadi seorang jurnalis itu saya bisa katakan sangat mudah. Kalian cuma butuh punya kemauan. Punya kemauan untuk apa? Nah, ini yang tidak semua orang punya dan tidak semua orang bisa menjadikan profesi jurnalis itu menjadi passion mereka. Kemauannya itu apa aja? Kemauan untuk belajar, kemauan untuk berkomunikasi, dan kemauan untuk selalu keep on updating tentang informasi ataupun isu apapun. Jadi seorang jurnalis itu, apalagi zaman sekarang, kalian kalau mau jadi seorang jurnalis harus multi talented. Semua skill terkait dengan di bidang jurnalistik itu sebaiknya kamu harus punya. Makanya di awal sekali saya katakan kamu harus punya kemauan untuk belajar. Belajar menulis, belajar fotografi, belajar videografi, belajar editing, belajar reporting. Nah, banyak ya, tetapi kalau kamu senang dengan dunia digital, senang dengan hal-hal yang berkaitan dengan videografi, kamu pasti bisa jadi jurnalis. Karena sekarang juga jurnalis punya peluang yang besar untuk kalian mengupload ya, ataupun menyampaikan karya. Bisa dalam bentuk online, bisa dalam bentuk channel, dan bisa dalam bentuk broadcasting secara cakupan yang lebih luas seperti televisi. Kalau versi saya, tips dan trik untuk menjadi seorang jurnalis itu adalah kamu harus keep on updating tentang dunia informasi. Itu salah satu tipsnya. Yang kedua, kalian harus demen. Demen itu ibarat nggak cuman suka ya, tetapi demen itu sesuatu yang sangat suka banget gitu loh. Jadi nggak sekedar suka, tetapi sesuatu yang kita tuh harus menjadikan itu soul dalam diri kita. Jadi itu kamu harus suka komunikasi. Nah, kalau kamu nggak suka komunikasi, bagaimana kamu bisa menggali informasi dari narasumber? Bagaimana kamu bisa mendapatkan teman baru? Bagaimana kamu bisa membuka jaringan baru? Bagaimana kamu bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang lintas usia, lintas profesi, lintas background? Jadi, tips utamanya itu adalah kamu harus suka komunikasi.
Kalau kamu nggak suka komunikasi, pikirkan untuk menjadi seorang jurnalis ya. Jadi selain skill yang saya sebutkan tadi, maka kamu harus menjadikan komunikasi itu menjadi sesuatu yang ada dalam diri kamu gitu. Aku senang komunikasi. Lagian kan nggak ada ruginya kalau kita suka komunikasi kan. Kenapa nggak ada ruginya? Selain untuk profesi kita, dalam lingkungan keluarga, pertemanan, komunikasi itu menjadi hal yang utama. Apakah itu membahas satu topik, menyelesaikan masalah, memulai hal-hal baru, itu tidak terlepas dari yang namanya komunikasi. Jadi kalau mau jadi jurnalis itu harus suka komunikasi, ya. Oke, di sini penting. Kenapa? Jangan pernah puas dengan posisi kamu sekarang. Misalnya, oke, aku menjadi seorang reporter di televisi, kemudian aku punya jaringan yang banyak, aku sudah famous, sudah terkenal, kemudian aku punya banyak jaringan dan teman. Jangan pernah puas dan tidak juga serakah. Dalam artian di sini adalah jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita dapatkan. Bagaimana caranya? Di sini saya mau bilang bahwa kalian jangan pernah berhenti untuk upgrading diri. Upgrading diri dalam bidang pendidikan itu sangat penting. Tujuannya untuk apa? Ini adalah salah satu cara bagi kita untuk sharing pengalaman dengan mahasiswa, dengan adik-adik SMP, SMA, ataupun dengan orang yang levelnya di atas kita. Nah, jadi jurnalis itu tidak sekedar jangan menjadi jurnalis aja gitu atau di media online dimanapun, tapi upgrade diri kalian dengan edukasi yang mumpuni. Karena terus terang saja saya katakan sekarang, sarjana itu ibarat orang yang tamat SMA, banyak kan. Nah, S2 itu ya ibarat orang yang tamat S1, banyak juga gitu. Nah, kalau kita bisa S3, apalagi bisa menyandang gelar profesor, that's amazing. Itu luar biasa sekali. Jadi, yang harus jadi catatan adalah tidak sekedar kalian multi talented, tidak sekedar kalian baik komunikasi, tetapi kiat sukses buat saya itu adalah upgrading diri di bidang edukasi. Jadi kalau kalian punya kesempatan misalnya mengambil fellowship atau mendapatkan beasiswa, why not? Kenapa enggak? No matter what, no matter where, enggak peduli di mana, apakah itu di dalam negeri, di luar negeri, it's okay. Yang penting upgrading diri di bidang pendidikan. Apalagi sekarang banyak sekali peluang untuk kita dapatkan beasiswa ataupun fellowship yang mungkin nggak bisa terlalu lama jauh dari keluarga, bisa ngambil fellowship yang durasinya sebulan sampai 3 bulan atau maksimal 6 bulan, atau beasiswa S2 di luar negeri atau dalam negeri sendiri, it's okay. Yang penting upgrading diri kalian, karena itu menjadi bekal ketika kalian nanti harus sharing atau membagikan ilmu yang kalian dapat di bidang akademisi. Jadi itu juga menjadi salah satu kiat sukses untuk menjadi seorang jurnalis. Jangan pernah berhenti pada satu tahap. Oke, aku jadi seorang jurnalis, tapi melangkahlah ke level yang lebih baik lagi dengan mengupgrading diri kalian. Oke, terima kasih Hairunisa, mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat buat yang nonton video ini. Saya Wanasari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih? Masih tertarik nggak pada profesi yang satu ini? Kalau iya, coba yuk sesekali untuk membuat teks berita sendiri. Terus berlatih tentu saja dapat mengasah kemampuanmu agar semakin lebih baik. Baiklah, sekian dulu video dari aku. Terima kasih banyak buat Kak Wanasari yang telah menyempatkan waktunya untuk sharing ilmu dengan kita semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Yeah.